bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat. Nah, kali ini kita akan membahas materi sosiologi mengenai ketidakadilan sebagai masalah sosial. Namun, sebelum itu kita akan membahas apa itu yang dinamakan permasalahan sosial. Permasalahan sosial didefinisikan sebagai gejala sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang disebabkan oleh adanya interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif ini terjadi karena adanya gejala-gejala yang bersifat normal, sehingga terjadi keteraturan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, ada interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Interaksi ini disebabkan karena adanya gejala-gejala sosial yang bersifat abnormal, sehingga di dalam masyarakat terjadi ketidakteraturan sosial. Di dalam kajian sosiologi, gejala-gejala sosial yang bersifat abnormal ini disebut sebagai masalah sosial. Nah, apa itu masalah sosial? Masalah sendiri didefinisikan sebagai sebuah masalah yang mana di dalam suatu masyarakat itu masyarakat tidak mengendaki sebuah peristiwa tersebut. Nah, mengapa juga masalah sosial ini disebut sebagai masalah yang sosial? Karena masalah ini berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Nah, setelah kita mempelajari apa itu definisi dari permasalahan sosial, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ketidakadilan sebagai masalah sosial. Nah, ada yang tahu tidak apa itu ketidakadilan? Nah, jika di sini belum tahu apa itu ketidakadilan, yuk kita belajar bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, pada umumnya ketidakadilan ini dilakukan dalam pembagian hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara proporsional. Di sini ketidakadilan ini dibagi dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah stereotip. Ada yang tahu apa itu stereotip? Stereotip di sini adalah sebuah bentuk prasangka yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, serta jenis komunikasi verbal ataupun non-verbal. Nah, biasanya stereotip ini bersifat dua, yaitu positif dan negatif. Di sini saya akan memberikan contoh apa itu stereotip yang bersifat positif. Stereotip yang bersifat positif itu di antara lain seperti negara Indonesia dikenal warganya adalah orang-orang yang ramah, seperti itu. Nah, untuk contoh dari stereotip yang bersifat negatif ini adalah yaitu sebuah kota A dijuluki sebagai kota banjir. Hal ini disebabkan karena warganya yang sering membuang sampah di sungai. Seperti itu. Contoh dari stereotip positif dan negatif. Kalian bisa memberikan contoh lain seperti apapun itu yang menurut kalian bisa masuk ke dalam stereotip ini. Selanjutnya, bentuk dari ketidakadilan ini yaitu marginalisasi. Marginalisasi di sini diartikan sebagai proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama. Pembedaan antara populasi dan kelompok tertentu seperti ras, agama, adat istiadat, bahasa,
budaya, dan lain sebagainya yang menyebabkan populasi ini dominan, yang menyebabkan pergeseran kelompok yang lemah. Di sini saya akan memberikan contoh dari marginalisasi, yaitu adanya proses pemupukan dan pengendalian hama dengan menggunakan teknologi modern yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Di sini, kaum perempuan dianggap tidak mampu menggunakan teknologi modern. Kemudian, bentuk ketidakadilan yang ketiga adalah subordinasi atau penomorduaan. Nah, subordinasi ini adalah suatu pembedaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap identitas tertentu. Biasanya yang terkena imbas dari subordinasi atau penomorduaan ini adalah kaum minoritas. Di sini saya akan memberikan contoh dari subordinasi atau penomorduaan ini, yaitu kaum perempuan dianggap lemah dan tidak bisa memimpin sebuah perusahaan dibandingkan kaum laki-laki, sehingga posisi kaum perempuan ini menjadi di bawah dari posisi kaum laki-laki. Seperti itu. Kalian bisa menambahkan contoh-contoh lain dari bentuk ketidakadilan subordinasi ini. Kemudian yang terakhir, bentuk ketidakadilan ini adalah dominasi. Nah, dominasi ini merupakan kondisi di mana masyarakat ini atau sekelompok orang hidupnya bergantung terhadap kelompok lain, yang mana kelompok lain ini memiliki kekuasaan yang sewenang-wenang di atas mereka. Biasanya dominasi ini diartikan juga bisa seperti marginalisasi, yaitu peminggiran terhadap kelompok-kelompok tertentu. Contoh dari dominasi ini adalah yaitu dominasi antara masyarakat pengguna pasar modern yang mengakibatkan turunnya eksistensi dari penggunaan pasar tradisional. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai permasalahan sosial dan ketidakadilan sebagai masalah sosial. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam saya menjelaskan materi ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.